Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada mata kuliah sistem terdistribusi pertemuan kedua, kita akan belajar tentang pengaruh distribute processing pada organisasi. Kemudian, tujuan utama diberlakukannya distribute processing dan perubahan peran end user. Pengaruh distribute processing pada suatu organisasi. Kita coba mengasumsikan dulu bahwa kita punya sebuah kantor, misalnya kantor pusat kita ada di Jakarta misalnya, kemudian di daerah kita ada beberapa cabang, di Tangerang misalnya kita punya pabrik, kemudian di tempat lain ada marketingnya. Nah, maka dengan adanya distribute processing, ini pengaruh organisasinya adalah kewenangan end user group menjadi lebih besar. Jadi contohnya misalnya pusatnya di Jakarta, tapi end user yang di Tangerang, end user yang ada di kota-kota lain, dia mempunyai peran atau wewenang yang lebih besar. Wewenangnya meningkat, tidak harus semuanya di user yang di pusat, tetapi usernya sudah di daerah punya wewenang yang lebih besar. Yang kedua, end user group bertanggung jawab atas cara mengolah datanya. Jadi misalnya katakanlah di Tangerang adalah pabriknya, pabrik ada warehouse-nya, ada gudangnya, ada produksi misalnya, ada divisi transportasinya misalnya, maka ketika melakukan entry, penanggung jawab yang di end user menjadi lebih meningkat karena dia yang lebih tahu persis apa yang dilakukannya. Kemudian entry data, penginputan data juga dilakukan oleh user group, user yang ada di masing-masing daerah, tidak harus satu orang admin yang entry. Kalau yang lama misalnya satu tugas entry hanya entry saja. Nah ini tidak, dengan adanya distribute processing maka masing-masing user diserahkan untuk melakukan entry data. Tangerang entry data sendiri, kota lain entry data sendiri, Jakarta entry data sendiri. Kemudian pengolah data yang bersifat fungsional desentralisasi. Jadi yang sifatnya fungsional, misalnya contohnya gudangnya Tangerang, maka diserahkan kepada fungsional yang ada di Tangerang. Di tempat lain sebagai divisi marketing atau sales misalnya, maka dia melakukan fungsinya sebagai sales di sana. Jadi yang sifatnya fungsional dilakukan desentralisasi. Informasi yang dibutuhkan tingkat strategis diproses secara pusat. Jadi walaupun desentralisasi, tapi informasi-informasi yang sifatnya tingkat strategis, kebutuhan tingkat strategis tetap dilakukan di pusat. Misalnya penambahan anggaran misalnya, atau penambahan biaya karena peningkatan biaya misalnya, maka tetap dilakukan oleh pusat. Kemudian manajemen fungsional dapat lebih efisien serta bertanggung jawab penuh atas aktivitas-aktivitasnya. Tidak ada alasan untuk yang berhubungan dengan komputer di tempat lain. Misalnya bagian gudang, dia tidak ada kata oh entry-nya di tempat lain misalnya, tapi dia menjadi tanggung jawab dia sendiri. Kemudian dapat dilakukan kontrol tingkat strategis yang lebih ketat. Jadi kontrolnya bisa lebih ketat terhadap apa? Terhadap inventory, cash flow, fungsi-fungsi yang membutuhkan kontrol secara pusat. Ini seperti itu. Kemudian harus dilakukan reorganisasi. Nah, agar dapat diambil manfaat dari kontrol tingkat strategis yang terpusat, pengolahan data fungsional yang terdesain sepenuhnya. Ini beberapa pengaruhnya terhadap organisasi. Kemudian, data processing departemen serta departemen lain yang terkait merupakan calon utama yang akan terkena restrukturirkan organisasi. Jadi, bisa jadi nanti ada calon-calon yang akan restruktur dari organisasi. Jadi, dengan terpusat ini mungkin ada yang ditambah atau ada yang dikurangi. Kemudian, terbentuk jaringan baru dalam skala nasional atau internasional, atau dilakukan relokasi atau dihentikannya suatu fungsi-fungsi yang tidak diperlukan. Misalnya digabungkan marketing di kota Bandung dan Cirebon misalnya kita gabungkan. Jadi misalkan tadi pusatnya di Jakarta, pabriknya Tangerang, ada marketingnya di Cirebon, di Bandung, di kota-kota lain misalnya, maka bisa dibuat semacam jaringan baru. Nah, kemudian dihentikan fungsi yang tidak diperlukan. Di sana itu nggak perlu ada warehouse misalnya, atau di sana tidak ada divisi tertentu, misalkan produksi tidak ada di sana misalnya. Kemudian keterlibatan manajemen puncak sangat penting. Jadi pimpinan atau top manajemen sangat penting terlibat dalam menangkap peluang-peluang yang dibawa oleh teknologi ini. Ini dalam mengembangkan tentu harus betul-betul
melibatkan top manajemen sehingga dapat berjalan dengan baik. Tujuan utama dilakukan distributed processing adalah otonomi bagi lokal user group. User group lebih bersifat otonom, bisa lebih maksimal dia melakukannya. Operasi secara desentralisasi dan pengelolaan secara terpusat. Operasionalnya juga desentralisasi yang tadi disebutkan. Jadi gudang entry sendiri, kemudian divisi transportasi sendiri, dan lain sebagainya. Produktivitas dari end user dapat menggunakan komputer, dalam menggunakan komputer. Jadi end usernya jadi sekarang lebih produktif. Tidak hanya mencatat saja, menulis saja, tapi dia langsung entry dalam menggunakan komputer. Langsung di entry dalam komputernya. Pengembangan aplikasi oleh end user. Jadi bisa saja user mengembangkan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Di marketing misalnya, dia mungkin mengembangkan aplikasi yang terkait dengan customer. Mungkin departemen atau divisi yang lain, produksi, tidak memikirkan itu. Tapi dengan adanya ini, maka pengembangan aplikasi oleh end user dapat lebih dikembangkan. Tentunya dengan infrastruktur yang ada, dengan infrastruktur yang tersedia. Sehingga user mudah mengembangkan aplikasi sendiri tetapi terkontrol. Jadi walaupun marketing bikin aplikasi sendiri gitu, tapi mereka tetap harus terkontrol dari pusat. Nah, akibat yang dirasakan oleh organisasi dengan penerapan distributed processing adalah power to end user. Jadi kekuatannya adalah pada end user. Berkembang dan meningkatnya cara penggunaan komputer oleh end user. Oleh accounting misalnya, bank teller, manajer, kasir tadi ya misalnya. Kemudian memindahkan logic, data storage atau kemampuan ke lokasi end user. Jadi data-data yang logic atau bahkan data storage ya, sebagian dilakukan oleh end user, tidak harus terpusat keseluruhannya. Workflow. Beban kerja yang ditanggung oleh satu host komputer dapat distribusikan ke beberapa komputer. Jadi bebannya itu dibagi-bagi. Jadi di masing-masing bagian tadi yang terdistribusi, yang terdesentralisasi, dia bisa melakukan proses. Jadi tidak harus satu server yang powerful, tapi bisa diturunkan kualitasnya, tapi dia terpisah. Jadi sehingga komputer yang sangat powerful mungkin untuk digunakan untuk server yang powerful, sehingga tidak harus dibebankan kepada satu atau dua komputer saja, tapi juga dia bisa beban kerjanya ditanggung oleh host-host komputer yang terdistribusi. Jadi masing-masing bisa lebih maksimal. Menghindari overload yang disebabkan oleh perkembangan pertumbuhan sebuah aplikasi yang ditangani terpusat. Jadi kalau semuanya terpusat, maka workflow-nya nggak bagus, aplikasi atau server itu akan terbebani. Mungkin peningkatannya nggak sadar, meningkat, tetapi peningkatan luar biasa. Nah, sekarang ada isu misalnya big data gitu. Nah, dengan yang terdistribusi ini, maka workflow-nya itu bisa lebih baik. Jadi kekhawatiran kita tentang terjadinya overload bisa dihindari, karena overload itu karena mungkin satu server yang sangat berat bekerja, satu sistem yang sangat berat, tapi dengan terdistribusi maka yang berat itu dibagi-bagi sehingga tidak harus di pusat, di masing-masing lokasi bisa lebih powerful. Kemudian end user diberi tanggung jawab penuh mengenai akurasi dan kelengkapan data pada departemennya masing-masing. Jadi end user diberikan aplikasi yang penuh. Akurasinya, contoh misalnya bagian marketing, dia yang tahu persis nama customernya misalnya, sehingga dia tidak salah nama customer, tidak salah nama alamat customer gitu misalnya. Kalau dia bagian gudang misalnya, dia tahu mana yang kode barang apa, barangnya apa, dia lebih tahu dibandingkan yang lain. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian keuntungan berikutnya adalah validasi dapat dilakukan langsung pada saat entry data, sehingga kesalahan yang terjadi dapat langsung dikoreksi karena tersedianya source dokumen. Jadi validasi langsung. Ketika misalnya bagian marketing dia kirim barangnya, yang entry barang itu misalnya bagian marketing ada formnya gitu. Nah, dia tahu nih nama ini kok alamatnya salah gitu misalnya. Maka validasi itu langsung dilakukan oleh end user. Saat di entry dilakukan validasi. Bagian gudang misalnya akan mengeluarkan barang atau memasukkan barang, dia sudah langsung validasi apakah kode dan nama barangnya sudah sesuai. Kemudian entry data dilakukan oleh staf yang mengerti tentang tentang data yang di entry, sehingga kejanggalan yang tadi ya,
kejanggalan data segera diketahui. Salah, oh ini salah nih. Kok namanya salah, oh alamatnya salah. Oh kode barangnya kok salah gitu misalnya. Maka langsung diketahui. Penyesuaian dari processing dengan struktur organisasi. Jadi menyesuaikan ya, tidak harus satu organisasi sama dengan organisasi yang lain. Jadi masing-masing menyesuaikan situasi dan kondisinya dari organisasi tersebut. Kemudian perubahan yang terjadi pada end user. End user juga berperan dalam penggunaan komputer yang sebelumnya hanya programmer atau operator saja. End user lebih meningkat perannya. Kemudian end user bekerja dengan komputer melalui program yang dirancang sesuai dengan aplikasinya. Nah, user ini juga dia bekerja sesuai dengan aplikasi yang digunakan untuk dia. Gudang, aplikasi gudang yang dia pakai. Marketing, aplikasi yang dia pakai, dan seterusnya. Kemudian end user menjadi inovatif dalam bentuk misalnya pengembangan program sendiri. Misalnya tadi bagian gudang, dengan adanya dia melakukan yang terdistribusi, dia bisa inovasi. Oh ini ada yang kurang, oh ini ada yang kebanyakan, bikin bingung dan lain sebagainya. Maka software itu bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian berikutnya adalah menggunakan software paket yang diberikan fasilitas pada end user untuk dikembangkannya. Jadi perusahaan itu atau organisasi itu secara terpusat dia bisa menggunakan source paket yang ada supaya end user bisa mengembangkan sehingga dia bisa oh ini ditambahkan, oh ini dikurangkan, atau dia akan kembangkan aplikasi sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Baik, itu saya kira untuk sesi kedua pertemuan sistem terdistribusi. Silakan juga nanti pelajari slide yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.